Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman petani dimanapun Anda berada. Oke, kali ini saya ingin mengulas di video saya di belajar tani part 2. Nah, ini hasilnya dari asbab eco farming. Ini asli tanpa menggunakan pupuk tabur, baik itu urea, poska, TS SP36. Ini murni tidak memakai pupuk tabur, cuman menggunakan ini saja. Ini 9 kali aplikasi eco farming dan 5 kali aplikasi insektisida atau pestisida. Nah, ini hasilnya guys, walaupun tanpa pupuk tabur. Alhamdulillah, ini bisa dilihat hasilnya. Ini semenjak dari persemaian sampai saat ini, sampai kemarin penyemprotan terakhir itu murni tanpa masuk pupuk tabur sama sekali. 9 kali aplikasi eco farming dan 5 kali aplikasi pestisida. Nah, keistimewaan menggunakan eco farming yaitu yang pertama, meringankan biaya produksi. Yang kedua, meringankan tenaga. Ya, awalnya saya juga sama dengan petani-petani yang lain. Saya ragu, masa organik itu hasilnya bisa sama dengan yang pakai pupuk kimia. Organik ya, ini kan eco farming, ini organik. Sama, saya juga awalnya ragu. Mungkin ya saya juga baru di dalam pertanian, mungkin baru beberapa tahun, saya masih belajar. Awalnya saya juga pakai kimia. Kebetulan saya itu, ini arealnya itu bukan milik pribadi, ini areal sewa. Nah, waktu belum mengenal eco farming itu full kimia ya, biayanya mau tidak mau, yang satu bau itu ya 5 juta itu harus keluar, itu mau tidak mau. Yang per hektar 5 juta bisa lebih. Mau tidak mau kita harus mengeluarkan uang 5 juta untuk biaya produksi, baik itu biaya pupuk, pestisida, kimia, dan lain-lain sejenisnya. Nah, setelah saya dikenalkan dengan produk eco farming ini, alhamdulillah membantu saya dan meringankan biaya dan meringankan tenaga. Dari yang biasanya 5 juta bisa lebih, dengan menggunakan organik eco farming ini saya cukup mengeluarkan 1.500.000. Ini real 1.500.000 per paket isi 12 tub ini. Nah, kemudian ini kan saya menggunakan ya dibilang satu paket lah 1.500.000, ditambah dengan biaya 5 kali aplikasi pestisida. Itu pestisida atau kimia saya belanja kalau nggak salah 500. Ini jadi total biaya kalau dihitung hanya 2 juta untuk hasil yang
seperti ini ya. Kalau menurut saya alhamdulillah samalah dengan yang menggunakan full kimia. Kalau menurut saya sama ya, bisa dilihat sendiri ini hasil dari Asbab Eco Farming. Nah, kalaupun ada yang bertanya masa pakai organik aja anakannya banyak, ya ini buktinya, ini anakannya ya, bisa dilihat. Dan bijinya katanya kecil-kecil seperti singgang ya. Ini bisa dilihat bijinya juga, bijinya sama dengan yang lain yang menggunakan kimia full. Jadi mereka itu sebenarnya ragu dan tidak yakin, jadi hanya berasumsi dan bertanya-tanya. Mereka takut akan kegagalan ya, kegagalan dalam hasil. Semua juga sama, tapi kan di sini misalkan kegagalan pun, ini resiko kegagalannya sangat kecil. Resiko kegagalan untuk biaya ya bisa diulas sendiri, masalah biaya dari yang 5 juta turun ke 1,5 juta ya. Ini mau tidak mau 5 juta per hektar bisa lebih, itu kita harus mengeluarkan. Ya mungkin kalau untuk kimia itu yang bayar cash itu untuk pupuk saja ya. Untuk pupuk kimia mungkin kita mengeluarkan uang cash ya. Untuk obat-obatan pestisida dan sebagainya, obat kimia itu bisa hutang ya. Sekarang di kita sama sama dengan eco farming juga kan ini ya. Kalau sayanya itu jadi stokis ataupun orang yang mungkin sukses ya, saya bisa saja kasih hutang kepada petani ya. Saya di sini saya juga sama belinya cash. Jadi ya kita anggap saja beli pupuk kimia dengan harga cash sama, cuman kan kita tidak perlu mengeluarkan banyak untuk pestisidanya, jadi mengurangi biaya hingga 70% ini menggunakan eco farming. Nah ya, kebanyakan petani itu ingin menghasilkan hasil melimpah ya. Jelas lah semua petani itu ingin hasilnya melimpah, dan nggak ada petani yang tidak ingin hasilnya melimpah. Dan tidak mungkin petani itu ingin hasilnya jelek ataupun kurang, nggak mungkin. Semua ingin hasilnya melimpah. Tapi petani sekarang itu terlalu memikirkan hasil saja, tidak memikirkan resiko biaya dan resiko kerugian yang nanti akan ditimbulkan dengan biaya yang saking menginginkan hasil yang maksimal, apalagi karena ada serangan hama. Itu petani berapapun dan apapun obatnya pasti akan dibayar. Itu petani berapapun pupuknya harganya, berapapun obatnya, pasti dia akan beli ya. Tidak memikirkan resiko apa, karena ingin hasil yang maksimal. Kalau yakin dengan produk eco farming, dari mulai persemaian hingga sampai seperti pari yang sudah saat saya ini, seperti saya cuma menggunakan ini saja. Dan pestisida hanya andalan untuk ketika hama di luar ambang batas atau di luar kendali saja. Selebihnya eco farming saja ya. Ini alhamdulillah. Nah untuk masalah hasil nanti disambung di video saya di tutorial belajar tani.
Ini mungkin belajar tani part 2, hingga kondisi padi saat ini ya sekitar 80%, kurang lebih 20 harian lagi, setengah bulan lebih lah, 20 harian lagi ini panen. Karena tanggung hari raya Idul Fitri, ya kemungkinan habis lebaran, mungkin ya syukur-syukur bisa sebelum lebaran panen, bisa buat shopping ya. Nah, ini hasil dari asbab eco farming. Hemat biaya hingga 70%, hemat tenaga. Nah, untuk yang belum ataupun yang pernah pakai eco farming terus mereka berhenti karena belum mengetahui apa manfaat eco farming. Ya kembali lagi tadi, petani itu lebih mengutamakan hasil ketimbang biaya. Berapapun biayanya, yang penting hasil melimpah, itu petani akan kejar dan keluarkan berapapun biayanya. Padahal resiko kerugian itu sangat besar juga. Nah, untuk mengenali atau menghasilkan tanaman padi yang baik, itu sebaiknya kenali dulu tanahnya. Kalau menurut saya ya, karena saya sudah 3 musim pakai eco farming, dan ya memang saya bukan insinyur, bukan lulusan sarjana apa, saya hanya lulusan SD, otodidak. Cuman saya juga baru belajar di tani. Tapi setelah 3 musim saya menggunakan eco farming, ya setelah saya lihat itu kebanyakan petani yang satu kali pakai dan berhenti itu karena belum mengetahui atau belum mendalami. Jadi mereka kebanyakan kecewa dan mundur, padahal manfaatnya luar biasa pakai eco farming. Nah, saran saya, kenali dulu tanahnya, apakah pH tanahnya itu baik, normal, atau kurang. Ketika kurang bagus pH tanahnya, sebaiknya lakukan pemupukan urea 50% saja dari yang biasa berapa kintal, dikurangi 50% saja. Nah, selebihnya lanjut menggunakan eco farming full terus sampai panen ya. Itu menurut saya. Kenali dulu jenis tanahnya, karena tanah itu berpengaruh bagi saya, menurut saya ya. Ketika tanah keras itu sangat sulit untuk langsung menggunakan eco farming langsung bagus hasilnya. Perlu proses, perlu waktu kita untuk menetralisir tanah dulu. Jadi pelajari dulu tanahnya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, pelajari nanti di pembuahan ataupun daun ya. Karena kebanyakan yang menggunakan eco farming itu daunnya kering dan batang layu. Itu kebanyakan yang ini daun kering dan batang layu. Nah, saran saya lebih baik masuk fungisida, apapun itu jenisnya fungisida masuk. Untuk usia padi seperti ini atau sebelum seperti ini, 2 kali bisa aplikasi fungisida. Kenapa? Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, biaya nambah dikit tapi manfaat nambah banyak. Itu saran saya. Jadi jangan mengandalkan satu produk ya guys, karena saya tidak mau petani kecewa dengan produk eco farming. Produk eco farming memang bagus, cuman tidak mungkin satu produk itu bisa mengatasi semua masalah ya. Saran saya mungkin itu untuk hasil yang maksimal. Ya bisa dilihat hasil saya ini, alhamdulillah
ini benar tanpa pupuk tabur sama sekali, tanpa pupuk Korea, Posca, SP36 bahkan Mutiara. Ini hanya menggunakan eco farming saja ataupun menggunakan media semprot tanpa menggunakan media tabur. Dan biayanya ini hanya 2 juta sampai usia seperti ini. Irit ini luas lahan 8.000 meter persegi. Nah, nanti disambung di video saya di pas panen di tutorial belajar tani 2. Nah, oke, terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat tayangan ini. Di sini saya bukan maksud menggurui, di sini saya masih belajar dan terus belajar, karena sejatinya petani nggak ada yang pintar, petani itu semuanya belajar. Oke, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Salam petani hemat, salam eco farming, lahan subur petani makmur. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.